Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Revaldi. Saya dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Batu Sepang. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ya. Pertama kita bahas tentang materi bank. Bank. 1. Pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Beberapa pengertian bank yang ditemukan oleh para ahli antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, A. McCloud. Tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bank adalah pengusaha yang memberi uang dan meminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. B. R. G. Hayteri. Pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit. Yang ketiga, C. A. Han. Tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercaya. 2. Jenis-jenis bank. Dalam prakteknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, keterampilan, status, dan cara menetapkan harga. Baik, kita lihat dari segi fungsi. Yang pertama, A. Segi fungsi. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut. A. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Jasa perkreditan rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Dilihat dari segi kepemilikan. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keutuhannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh, bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabung Negara atau BTN. Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat. 2. Bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga
keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Center Asia, Bank Lipop, Bank Mega, Bank Dinamon dan Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal. 3. Bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang biasa disebut dengan Bukopin. Lanjut, yang keempat, bank milik Asia. Bank milik Asia merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak Asia atau luar negeri. Contoh bank milik Asia antara lain ABN, AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank, Hong Kong Bank, Dexik Bank, dan Standard Chartered Bank. 5. Bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finkonisia, Bank Merinsco, Bank PDFCI, Bank Sakura, Swadra Inc Bank, Interpacific Bank, dan Mitsubishi Buana Bank. Lanjut ke materi yang C. Dilihat dari segi status. Dilihat dari segi status, jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut. A. Bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, transfer, dan pembayaran L per C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. Contohnya, bank devisa yaitu BCA, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga, Lipop Bank, Bank Fistory Internasional. B. Bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Baik, lanjut kita ke materi yang D. Dilihat dari segi cara menentukan harga. Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau barat. Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapat keuntungan dengan cara menetapkan bunga sehingga sebagai harga baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lain ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. 2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah, penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Likuiditas, artinya kemampuan bank untuk
melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jauh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. B. Solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik bank tersebut bubar atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. C. Rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya. Oke, lanjut ke yang D. Soliditas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Penjelasan jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral. Ya, bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campuran tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum, sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas bank sentral antara lain sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang keempat, sebagai penyedia, dan terakhir, maksudnya di sini yaitu sebagai penyedia dana terakhir. Baik teman-teman, itulah materi tentang bank. Saya harap teman-teman bisa memahami semua yang saya sampaikan. Baik, di sini kita lanjut ke dalam materi yang berikutnya, yaitu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pertama, pengertian lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep /38-6/6/1972. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. 2. Usaha-usaha yang dilakukan LKBB antara lain: A. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. B. Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon atau dukungan dalam bentuk dana dalam usaha patungan. C. Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. 3. Peran-peran LKBB antara lain: A. Membentuk atau membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. B. Memperlancar distribusi barang. C. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. 4. Bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia: A. Badan Hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan badan hukum asing. B. Badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri.
lembaga keuangan bukan bank dapat mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan sejumlah perusahaan yang dimiliki pengusaha golongan ekonomi lemah. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut. A. Menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. B. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. C. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan bank dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri. D. Melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal. E. Melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. F. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Adapun beberapa contoh lembaga keuangan bukan bank yang terdapat dalam masyarakat antara lain adalah perusahaan prasaransia, perusahaan dana pensiun atau Tapsen, koperasi perusahaan ajak piutang, dan perusahaan modal Ventura. 1. Masuk ke perusahaan asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Pergantian kerugian akan dilakukan jika kekurangan itu benar-benar terjadi dan bukan disengaja. Sesuai dengan devisa asuransi di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi menghimpun dana melalui penarikan premi dengan menjanjikan akan memberi sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada pihak yang membayar premi apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan membayar premi tersebut. Lembaga asuransi memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga pelimpahan resiko dan sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat. Contoh perusahaan asuransi adalah asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan Indonesia atau yang biasa disebut dengan Akses, dan asuransi kerugian jasa raharja. Istilah yang perlu diketahui dalam asuransi. A. Polis asuransi. Polis asuransi atau surat kotak pelaksanaan asuransi yang berada kesepakatannya kedua belah pihak. B. Premi asuransi. Premi asuransi adalah uang pertanggungan yang dibayar tertanggung pada penanggung. Dalam kegiatan perasuransian terdapat dua pihak yang terkait. Yang pertama, pihak tertanggung, yaitu pihak yang mengasuransikan dan berkewajiban membayar premi asuransi. Yang kedua, pihak penanggung, yaitu pihak yang menerima premi asuransi yang akan menanggung atau memberi ganti rugi jika terjadi risiko. Adapun syarat-syarat risiko yang dapat diasuransikan sebagai berikut. Pertama, kerugiannya cukup besar, tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil sehingga asuransi terhadapnya dapat dilakukan secara ekonomis. Kedua, kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan. Tiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama. 4. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. 5. Kerugiannya tertentu. 2. Perusahaan dana pensiun atau Taspen merupakan jaminan pegawai di hari tua
dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dana pensiun dihimpun oleh lembaga dana pensiun, contohnya PT Tabungan Asuransi Pensiun atau PT Taksen, dan peran Asabri. Penjelasan mengenai PT Taspen dan kepengurasannya terdapat pada PP Nomor 10 Tahun 1963. Ketentuan tentang dana pensiun dan pemberi kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992. Lembaga dana pensiun tersebut berfungsi: A. Memberi tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya jangka panjang. B. Sebagai tempat untuk memberikan jaminan pensiun bagi anggota pensiun atau peserta program. Dana pensiun diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seorang masih aktif bekerja. Kemudian biayanya akan kembali kepada pegawai tersebut setelah pensiun dalam masa tanggang, yaitu masa pemotongan sebagian gaji dengan masa pembayaran saat pegawai atau karyawan pensiun. Dana yang terkumpul tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan cara sebagai berikut. A. Dipinjamkan kepada badan-badan yang membutuhkan. B. Diberikan surat-surat berharga yang diluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Manfaat perusahaan dana pensiun. Yang pertama, bagi perekonomian nasional, dana dihimpun dari iuran peserta dapat sebagai modal bagi dunia usaha. Yang kedua, bagi peserta. Bagi peserta, dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan hari tua. Yang ketiga, bagi perusahaan, yaitu loyalitas, kewajiban moral, dan kompetisi tenaga kerja. Yang keempat, bagi karyawan, yaitu rasa aman dan kompetisi yang lebih baik. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu koperasi simpan pinjam atau kredit. Kegiatan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga ringan. Untuk meminjam uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan. Koperasi kredit ini dapat digunakan untuk memberantas riba. Selain itu, koperasi kredit memajukan semangat menabung dan mendidik anggota untuk tetap hidup hemat. Modal koperasi kredit berasal dari beberapa sumber, antara lain: A. Simpanan pokok yang boleh diminta kembali jika anggota keluar. B. Simpanan wajib sejumlah uang tertentu yang dilakukan secara teratur. C. Simpanan sukarela yang setiap saat dapat diambil sesuai ketentuan koperasi yang bersangkutan. D. Dana cadangan. Dan E. Hibah. Landasan koperasi adalah 1. Landasan ide, yaitu Pancasila. Kedua, landasan struktural, yaitu Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1. 3. Landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1992. Yang keempat, landasan mental, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran. Lanjut, keuntungan dari koperasi adalah: A. Tidak memakai jaminan. B. Anggota terhindar dari rentenir. C. Akhir tahun memperoleh SAU. Baik, materi yang keempat, perusahaan umum pegadaian atau perum pegadaian. Perum pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang tujuannya memberikan pinjaman kepada perorangan atau golongan ekonomi lemah. Pinjaman yang diberikan oleh perum
Pegadaian didasarkan pada nilai barang jaminannya. Dalam memberikan kreditnya, Pegadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha perdagangan, industri, rumah tangga, dan bahkan untuk keperluan konsumsi. Jaminan kredit dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan tersebut diserahkan oleh peminjam untuk dikuasai pemberi kredit tanpa akta notaris. Apabila peminjam terlambat melunasi pinjamannya, maka ia dikenai peringatan dan diberi kesempatan 3 minggu untuk melunasi pinjamannya. Jika ternyata tetap tidak dapat melunasi, barulah barang jaminannya dilelang. Jika nilai jual jaminan lebih tinggi daripada nilai utang, kelebihannya dikembalikan kepada pihak pinjaman atau pihak yang meminjam. 5. Perusahaan sewa guna atau leasing. Dewasa ini banyak penjual barang yang menggunakan cara sewa guna atau leasing agar menarik minat pembeli. Sewa guna merupakan pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai atau lunas, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Namun demikian, bagi kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas dan kegunaan barang tersebut boleh digunakan oleh pembeli. Manfaat dari leasing. Yang pertama, menghemat modal. 2. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. 3. Persyaratan lebih mudah dan fleksibel. 4. Biaya lebih murah. 6. Bursa efek atau pasar modal, yaitu tempat jual beli surat-surat berharga. Istilah yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut. A. Saham. Saham yaitu surat berharga di mana pemiliknya merupakan pemilik perusahaan. B. Obligasi atau surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan. Pemiliknya bukan merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan pasar modal, yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Kelemahan pasar modal. Di sini yang pertama, mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan melibat di dalamnya. 2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. 3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Manfaat bagi investor. Manfaat bagi investor. Pertama, memperoleh dividen bagi pemegang saham. Yang kedua, memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham. Yang ketiga, memperoleh bunga bagi pemegang obligasi. Memperoleh hak suara dalam RUPS, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Manfaat bagi emiten, mendapatkan dana yang lebih besar. Perusahaan dapat lebih fleksibel dalam pengolahan dana, memperkecil ketergantungan terhadap bank. Besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan. Manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. 7. Perusahaan anjak piutang, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta penggurasan piutang. Manfaat bagi klien. Yang pertama, meningkatkan penjualan. 2. Kelangsungan atau kelancaran modal kerja.
3. Memudahkan penagihan hutang. 4. Efisiensi usaha. Manfaat bagi faktor yaitu fee dari klaim. Manfaat bagi customer. Yang pertama yaitu kesepakatan untuk membeli secara kredit. 2. Pelayanan penjualan lebih baik yaitu atau lebih sempurna. 8. Perusahaan modal Ventura yaitu badan usaha yang memiliki pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Keunggulan modal Ventura. Yang pertama, sumber dana bagi perusahaan baru. 2. Adanya penyertaan manajemen. 3. Kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura. 4. Dengan adanya penyertaan modal atau PPU dapat mencari bantuan modal dari bentuk lainnya. 5. MV menaikkan pamor PPU. 6. PPU mendapatkan mitra baru yang dimiliki perusahaan modal Ventura. 7. Mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Kelemahan modal Ventura yaitu yang pertama, jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang. 2. Terlalu selektifnya perusahaan modal Ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha. 3. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal Ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan. Manfaat modal Ventura sendiri, yang pertama, keberhasilan usaha meningkat. Efisiensi dalam pendistribusian barang, meningkatkan bankabilitas perusahaan, pemanfaat dana perusahaan meningkat. 5. Likuiditas meningkat. Teman-teman, begitu tadi materi yang saya sampaikan tentang LKBP atau lembaga keuangan bukan bank. Nah, dari dua materi tadi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Saya Paudan Revaldi dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Batu Sepang. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.